Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi bersama saya dengan Adel Ahmad Iskandar. Eh, kita masih melanjutkan di seri pemrograman menjadi data scientist featuring pemrograman Python ya. Oke, di pertemuan ini saya ingin membuat mungkin 3 video yang otomatis ya. Jadi intinya eh, kita akan membuat program regression dengan algoritma machine learning random forest regressor, random forest regressor ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kita akan menggunakan case study-nya adalah data startup. Jadi data startup nanti teman-teman bisa download caranya, lihat di video saya yang sudah saya share bagaimana cara grading dataset dari Kaggle menggunakan Jupyter Notebook atau Python ya. Oke, nanti kita akan coba bandingkan regression itu menggunakan random forest regressor, menggunakan linear regression, menggunakan decision tree regression ya. Oke, sedikit snapshot dulu di regression ini. Eh, apa sih yang dimaksud dengan random forest regression? Jadi random forest regression ini kalau random forest classifier, decision tree classifier, berarti ada juga decision tree regressor itu ya. Jadi random forest regression ini adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk tugasnya untuk regresi. Nah, algoritma ini merupakan bagian dari ensemble learning. Nanti yang menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, biasanya kan kalau di dalam decision tree itu nanti terdiri dari satu pohon. Nah, kalau di random forest regression ini, dia akan terdiri dari banyak pohon, kemudian dia melakukan katakanlah putting untuk prediksi yang terbaik. Nah, seperti itu untuk random forest regression itu. Nah, random forest regression ini dia menggunakan banyak pohon keputusan atau decision trees ya, dan menggabungkan hasilnya untuk memberikan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Konsep dasarnya seperti apa? Nah, ini kita sedikit bahas dulu di konsepnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan ini adalah metode prediktif yang menggunakan aturan keputusan yang dihasilkan dari feature data untuk membuat prediksi. Kemudian, setiap node dalam pohon keputusan nanti akan mewakili feature. Nah, setiap panjang nanti setiap cabang itu mewakili aturan keputusan dan setiap daun mewakili hasil dari nilai prediksi. Nah, sebenarnya kalau kita di dalam decision tree uh, di materi sebelumnya, sekira saya sudah berbagi juga di machine learning. Decision tree itu ada dua, ada decision tree classifier dan regressor. Misalkan di decision tree classifier, salah satunya kita bisa menggunakan penentuan dulu dari mulai penentukan gennya, kemudian nanti untuk menentukan si node yang awalnya. Nah, kemudian, assembled learning ini adalah teknik yang menggabungkan prediksi dari beberapa model untuk meningkatkan kinerja prediksi. Jadi kalau tadi si decision tree, dia kan model prediksi menggunakan aturan keputusan, dihasilkan dari pencari data untuk membuat prediksi. Nah, kemudian si assembled learning ini untuk menggabungkan beberapa prediksi. Nah, random forest ini adalah salah satu metode assemble yang menggunakan banyak pohon keputusan. Saya pun sudah membuat di YouTube saya ini kalau tidak salah untuk contoh sebagai benchmark ke teman-teman menggunakan Rapid Miner untuk penggunaan decision tree dan random forest regressor. Tetapi di beberapa pertemuan ini kita akan menggunakan langsung berbasis coding Python. Jadi kita codingkan, kemudian hasilnya sebenarnya akan sama-sama eh, akurat. Cuma kalau menggunakan Rapid Miner ya teman-teman itu adalah codingnya ya coding labs karena dia berbentuk wizard ya. Nah, kemudian eh, tadi random forest ini ya salah satu metode assembly yang menggunakan banyak pohon keputusan. Kemudian random forest ini adalah membangun banyak pohon keputusan selama pelatihan dan menggabungkan hasilnya untuk membuat prediksi akhir. Kemudian setiap pohon dalam hutan dibangun dari subset acak ya.
dari data pelatihan dan subset acak repeater. Nanti kita akan lihat di pemrograman Python. Sekarang kita bisa menentukan random state-nya berapa. Misalkan bisa 30, bisa berapa, terserah ya. Kemudian pokoknya ingin kita tentukan berapa, misalkan 3, 5, atau berapa gitu ya. Oke. Nah, proses kerja random forest ini, eh, untuk proses kerja random forest regressor ini, pertama adalah ada yang disebut dengan bootstrap sampling. Jadi data pelatihan itu dibagi menjadi beberapa subset acak dengan pengambilan sampel bootstrap. Nah, nanti dengan penggantian. Kemudian setiap subset digunakan untuk melatih satu pohon keputusan. Nah, yang kedua, pembentukan pohon keputusan. Ini setiap pohon keputusan dibangun menggunakan subset acak dan feature. Nah, kemudian proses ini membantu mengurangi korelasi antara pohon-pohon dan meningkatkan keanekaragaman model. Nah, kemudian yang ketiga, prediksi. Nah, untuk prediksi regresi, hasil dari semua pohon keputusan digabungkan, nanti mengambil rata-rata dari prediksi individu. Nah, ini beberapa keuntungannya diantaranya pilihan number regression ini akurasinya tinggi ya. Dia menggabungkan banyak pohon keputusan yang meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian robust terhadap overfitting dengan menggunakan banyak pohon dan subset acak dan pada mengurangi risiko overfitting. Ya, sebenarnya di dalam implementasinya teman-teman ya di poin kedua ini tidak selamanya benar karena di dalam dalam forest biasanya memang ada overfitting ya. Nah, bagaimana misalkan nanti kita yang dilakukan untuk menangani overfitting tersebut, misalkan dengan melakukan perubahan di random state-nya atau yang lainnya. Nanti kita akan lihat diimplementasi di dalam programnya ya. Juga menangani data yang kompleks ya, mampu menangani data dengan banyak feature dan interaksi yang kompleks. Nah, kita akan langsung ke implementasinya ya, teman-teman ya. Jadi di saya sudah membuka program. Jadi sebenarnya saya ingin membandingkan nanti kita akan membuat codingan menggunakan random forest regressor, menggunakan linear regression, kemudian decision tree. Kita akan bandingkan algoritma yang mana sih yang terbaik di antara ketiga algoritma machine learning dalam proses regressor ini. Nah, oke di sini yang pertama eh, teman-teman kita akan membuat suatu seperti biasa saya akan melakukan live coding ya untuk ke teman-teman. Oke, jadi sebenarnya saya sudah membuat script ya dan sudah mencobakannya. Jadi mungkin di pertemuan ini saya akan coba sebagian saya copy paste, sebagian saya codingkan supaya nanti sebelum saya screen ini. Ya, oke. Misalkan di sini ini hampir sama dengan yang kemarin ya. Nah, saya sarankan kemarin ke teman-teman kan kita di lab coding ini selalu ngoding dari awal sampai akhir ya. Nah, tetapi di contoh ini karena teman-teman selalu menyimak mungkin ya dan sudah paham, nanti saya akan eh, sebagian udah saya kopikan untuk mempercepat. Tapi di dalam implementasinya tentu dikodingkan. Sama seperti saya memberikan materi ke teman-teman, meskipun ada yang saya sudah cobakan, kemudian saya pun live coding. Nah, ketika live coding itu kan ada typo biasanya. Nah, itu error-errornya ini saya coba lakukan perbaikan ya. Atau misalkan ada error logika, juga lakukan perbaikan sampai program yang disajikan ke sahabat-sahabat di YouTube channel saya di Adalah Ahmad dari ini bisa benar itu ya. Nanti ke depannya insya Allah skrip-skripnya saya akan listkan di setiap materinya insya Allah ya. Jadi bisa dicobakan juga. Oke, pertama saya jelaskan dulu ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan Pandas tentu ya, menggunakan data prep, kita juga mengimport NumPy, kita juga mengimport Matplotlib. Kenapa? Karena kita akan menampilkan nanti untuk si scatter plotnya. Kemudian kita di sini import untuk trend split, sama konsep machine learning yang apa? Kita akan selalu membagi data menjadi dua ini data uji dan data latih ya. Jadi kita split. Kemudian standarnya kita buat di data latihnya 80%, data ujinya 20%. Kemudian kita berarti panggil lagi skleron ensemble-nya. Kita menggunakan random forest regressor.
Kemudian nanti matriksnya kita akan menghitung mean square error dan R2 score-nya ya. Ya, di sini kita akan menampilkan database-nya. Misalkan kita punya variabel data, berarti eh, kita panggil pd.read.csv tadi ya. Kemudian ini tinggal panggil dari alamat pet yang teman-teman buat. Mungkin kalau di teman-teman disimpan di pet apa, maka di pet itu yang diambil ya. Nanti saya coba sisipkan juga insya Allah ya datasetnya. Misalkan nih saya sudah simpan ya di data saya punya datasetnya. Kemudian saya simpan di sini ada data startup ya. Oke, saya perlu jelasin dulu ke teman-teman snapshotnya. Data startup ini seperti ini ya. Misalkan saya mengambil dataset yang free ya, bisa dari Kaggle, Machine Learning, atau yang lainnya. Ini berisi data ini. Misalkan nih, ada R&D. Oh, ini R&D-nya mungkin ya. Kemudian administrasinya di mana gitu ya. Kemudian marketingnya gitu ya. Kemudian wilayahnya. Kemudian profitnya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, ada data-data yang ini sepertinya kategori ini. Nah, misalkan seperti wilayah ya, New York, California. Sedangkan yang lainnya adalah numerik. Misalkan kita ingin melakukan di regresi ini, nanti kita kita coba perkirakan atau prediksi, misalkan nanti untuk profitnya ini nanti berganding dengan apa? Katakanlah misalkan dengan marketing dan administrasinya, atau kata misalkan kita coba ujikan dengan R&D dengan eh, dan wilayahnya gitu ya. Nah, kita akan coba seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sudah memahami data ini, kita akan ini teman-teman ya, kita akan ambil datanya, berarti klik kanan aja mouse-nya, kemudian copy as path, balik lagi ke codingan yang tadi. Nah, simpan di sini ya, di antara petik tanggal tunggal ya. Yang petik kanannya dihapus saja. Ya, kemudian, nah saya di sini selanjutnya kita convert ya, kita convert eh, misalkan data PD get damis columns. Kita dari data apa nih? Misalkan dari wilayah ya, wilayah. Kemudian kita drop ke sama dengan true. Oke, kita hilangkan tanda petiknya. Ini untuk tipe data boolean ya, teman-teman ya. Kemudian kita deklarasikan. Ini contoh aja ya buat teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan dikopikan, semoga dicobakan ya. Saya kopikan karena ada cukup banyak algoritma yang akan dicobakan ya. Saya akan jelaskan skripnya di sini ke teman-teman. Tadi saya hanya jelaskan sisi poin ya, karena kalau di poin ini tentu tergantung dari drive atau folder yang teman-teman sediakan. Nah, makanya tadi saya demokan ya, disimpannya di mana sudah teman-teman peroleh, kemudian si petnya ini dikopikan. Nah, kita balik ke sini. Jadi selanjutnya kita buat eh, kita buat misalkan untuk label X-nya data drop untuk profit axis 1 kemudian profit, jadi tadi ada yang akan kita analisis si datanya. Eh, kita balik lagi ke sini kalau teman-teman masih bingung dibuat lagi. Nah, tadi kan ada profitnya ya, misalkan si eh, wilayah ini profitnya adalah 151, mungkin ini dalam dolar ya, 151.000, 152 mungkin per tahun gitu ya, dalam dolar untuk wilayah California itu. Nah, untuk wilayah California gitu ya. Nah, ini akan kita analisis. Kemudian untuk data Y-nya sama ya. Nah, ini di sini selanjutnya kita buat ini teman-teman.
kita buat split data seperti biasa, extend, extest, ya train, ya test. Nah, kita train test splitnya. Itu biasa kita deklarasikan di test size-nya adalah 80%, jadi 0,2 dan state-nya misalkan saya akan coba di 30 ya. Nah, kemudian kita membuat inisialisasi untuk trend dan random forest regressor. Misalkan n estimatornya itu adalah 100, kemudian random set-nya kita coba isi 30. Nah, kemudian modelnya diisi dengan X-train dan Y-train, kemudian lakukan prediksi untuk X-test-nya. Kemudian nanti dilakukan untuk penghitungan dari mean squared error dan Artus score-nya ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tampilkan scatter plot-nya. Ini untuk dia tesnya. Misalkan nanti predicted profit-nya, nanti ada dua warna yang kita inginkan. Misalkan color blue untuk predicted profit. Kemudian actual profit-nya adalah alpha 0,5 ini si pewarnaan nanti 50% transparan gitu. Misalkan si birunya sama si merah ini ya. Nah, tapi kita akan bagi dua. Nah, aktual itu berarti data yang profit apa adanya. Prediktif itu berarti yang profit yang dilakukan oleh si machine learning ini ya, teman-teman ya. Jadi kita akan memintakan prediksi menggunakan algoritma random forest yang dilakukan oleh machine learning. Nah, di sini kita tinggal coba running dulu, teman-teman. Berarti kalau masih bintang, belum pernah dijalanin sebelumnya. Kalau misalkan udah di running, satu jadi dua, dua jadi tiga gitu. Oke, di sini ada get dummies keyword columns. Keywords column. Sepertinya saya tadi ada yang salah ketik ya. Columns. Kita coba cek lagi. Jadi kalau ada kesalahan gimana? Ya tinggal diulang lagi aja teman-teman ya. Tidak apa-apa dalam codingan biasa. Kita cek lagi. Tadi di poin get dummies column berarti sudah pembacaan data. Si pembacaan data nih. pd dot get dummies. Kita coba cek. PD sama dengan sorry. PD ini udah kita deklarasikan berarti di sini adalah data. Data coba pindah ke atas sedikit. PD get dummies kemudian data dan columns kolom NS ya ya teman-teman ya kalau ada salah ketik ya harus betul jadi berarti kenapa nih kolomnya tidak terbaca karena di dalam atribut atau feature di Excel-nya berarti tulisnya adalah kolom NS tadi saya itu columns gitu ya. Nah, kemudian kita coba bisa running lagi ya teman-teman. Oke, masih ada yang salah dari indeks wilayah data type objek not to column ya tadi salah di sini ya. Oke, sebentar. Kita bisa perbaiki lagi. Oke, karena saya menggunakan di satu layar laptop memang agak ini, agak eh, kecil ya. Jadi kadang kalau dalam mengetik tidak terlalu terlihat jelas. Mungkin nanti ke depannya kalau sudah profesional di dua screen laptop, jadi bisa eh, minimalisir salah salah ketik atau typonya ya. Data kolom wilayah, kemudian wilayah, ya wilayah. Kenapa? Karena data di sini kan tadi itu wilayah ya teman-teman ya. Nah berarti kan ya. Jadi jangan sampai salah typo karena itu sifatnya variabel aku ngebaca ke sini ya. Wilayah, kemudian drop, kita lihat drop push true, drop push true. Kita coba simpan aja. Nah, mungkin bisa di-save dulu nanti ya teman-teman ya. Bisa di-save dulu, ya kan? Oh ini saya ada salah ketik ya. Oke. Oke, teman-teman ya, aduh mohon maaf ya, tadi saya ternyata ke pause ya, bisa betulkan dulu. Oke, saya balik lagi ya, ulang lagi ya.
tadi yang salah itu di sini ya teman-teman ya. Yang salah itu di eh, ini di data ya. Ini data udah saya bandingkan ya. Data nih ini siapa besar ya. Data eh, get dummies, data kolom. Jadi salah satu strip aja nggak mau. Jadi jangan sampai salah itu karena itu kan kalau variabel itu kan atribut feature berarti dia itu sama dengan variabel kalau di codingan. Jadi harus sama. Kemudian tadi saya ketik ada wilayah. Coba teman-teman lihat tadi ya. Di sini kan di data Excel-nya tadi ada wilayah tuh, wilayah. Kemudian saya ketikkan tadi profit misalkan. Ini harus sama nih. Ini kolomnya itu. Kolom itu ini. Kalau ke sini ini namanya row, teman-teman nih. Kalau ke bawahnya namanya kolom. Ya, ini kolom-kolomnya gitu. Kolom lah bahasa kitanya ya. Nah, saya balik lagi, coba saya running. Nah, ini ya hasilnya ya, teman-teman ya. Jadi ini hasilnya bisa dilihat ditampilkan diagram scatter plotnya. Ternyata data aktual itu data apa adanya ya dari si dataset dibandingkan dengan predicted profit. Predicted profit itu yang dilakukan oleh si komputer ini komputer yang memprediksi untuk regresi ini dia menghasilkan R square-nya itu 0,91. Jadi bagus dia 91%. Tetapi mean squared error-nya ternyata 356, 356 35061,69 sekian sekian ya. Ini nah kalau di mean squared error itu harus mendekati ke nol teman-teman. Yang bagus itu. Jadi kalau misalkan datanya besar ya berarti kita harus evaluasi lagi nanti modelnya. Kalau R2 score-nya memang sudah bagus itu. Coba kita lihat di sini. Misalkan ini actual profit ya. Tadi misalkan dari 70.000 mungkin ya per tahun ya keuntungannya gitu ya. Contohnya 80.000 mungkin dalam US dollar ya. Ini sepertinya dari startup luar contohnya. Kalau kita lihat di sini kan ini kan di New York, di California, Florida berarti ini contoh data startupnya yang di Amerika gitu ya. Bukan di Indonesia seperti misalkan Gojek, Tokopedia, Bukalapak atau yang lainnya gitu ya. Eh, kita balik lagi ke sini. Ini misalkan untuk data yang pertama nih. Menurut si actual profit dia harusnya di 70.000 nih gitu ya. Tetapi menurut si predictive point yang dilakukan oleh si komputer, dia memprediksi ternyata ada di ya mungkin ini 69.000 sekian-sekian ya, mendekati lah. Jadi makanya di sini 91% itu akurat gitu ya. Di sini pun sama nih di yang 100.000 ya, mendekati ya. Di ini 100.000 aktualnya, tetapi menurut si prediksi mungkin 5.000 atau berapa gitu ya. Nah, ini pun sama ya, tetapi yang beda mungkin yang ini nih, yang 120.000. Nah ini mungkin dia memprediksinya di harusnya 120.000, prediksinya dia di 115.000 mungkin ya. Ini yang agak jomplang ini yang 130.000 mungkin di sini ternyata di prediksinya di 140.000. Dia terlalu jomplang gitu ya. Kemudian yang terakhir yang 140.000 ya, ini dia mendekati ke angka di auto topiknya ternyata harusnya mungkin 147 ribuan itu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi di seri ini itu dulu. Saya ingin nanti di seri selanjutnya kita ingin sharing mengenai membandingkan dari program regresi menggunakan random forest regression ini kita bandingkan dengan algoritma machine learning regression yang lain dengan linear regression dan decision tree regression. Kemudian kita tentukan yang mana sih yang nilai akuratnya paling baik gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.